Baik, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonio. Hari ini angkat 22209 dari mata kuliah pengantar ekonomi lingkungan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UMKM, roti lezat, produsen roti tawar. Di sini ada kopi usaha. Kopi usaha itu apa ya? Jadi UMKM, roti lezat bergerak di bidang industri makanan dan minuman, khususnya dalam produksi dan penjualan berbagai jenis roti tawar. Produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, lezat, dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. UMKM Fertilizer bergerak di bidang industri makanan dan minuman, khususnya dalam produksi dan penjualan berbagai jenis roti tawar. Produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, lezat, dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Di sini ada permasalahan yang ditemukan. Permasalahan itu apa ya? Yang pertama itu ada persaingan tinggi. UMKM roti lezat menghadapi persaingan dari produsen roti lain, baik dari UMKM lokal maupun perusahaan roti dengan merek yang sudah dikenal. Hal ini menyebabkan usaha harus mampu mempertahankan kualitas dan menawarkan keunggulan produk. Yang kedua itu fluktuasi harga bahan baku. Bahan baku utama seperti tepung terigu, gula, mentega, susu, dan telur dapat mengalami kenaikan harga. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan apabila harga jual tidak dapat langsung dinaikkan. Yang ketiga itu masa simpan produk yang relatif pendek. Roti tawar merupakan produk makanan yang memiliki masa simpan terbatas. Apabila produk tidak terjual dalam waktu tertentu, roti dapat mengalami penurunan kualitas atau menjadi tidak layak jual sehingga menimbulkan kerugian. Di sini ada analisis faktor produksi dan biaya produksi. Nah, dalam menjalankan kegiatan usahanya, UMKM Roti Lezat memerlukan beberapa faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa pada usaha produksi roti tawar. Faktor produksi terdiri atas bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Total biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Total biaya produksi 1.500.000 ditambah 500.000 ditambah 300.000, total biaya produksinya itu 2.300.000. Penentuan jumlah produksi yang optimal. Nah, apabila berdasarkan hasil penjualan dan permintaan pasar, rata-rata permintaan konsumen adalah sekitar 100 bungkus roti tawar per periode. Maka jumlah produksi yang optimal adalah jumlah produksi optimal 100 bungkus roti tawar. Jumlah tersebut dianggap optimal karena sesuai dengan kapasitas produksi dan permintaan pasar. Produksi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan, sedangkan produksi yang terlalu banyak dapat menimbulkan kerugian karena roti tawar memiliki masa simpan yang relatif pendek. Di sini ada rekomendasi solusi. Berdasarkan data biaya produksi, total biaya UMK roti besar sebesar 2.300, biaya terbesar berasal dari bahan baku sebesar 1.500.000 atau sekitar 65,2% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, solusi utama perlu difokuskan pada pengendalian bahan baku, disertai efisiensi tenaga kerja dan biaya overhead. Yang pertama itu mengendalikan biaya bahan baku. Apa itu mengendalikan biaya bahan baku? Jadi, karena bahan baku merupakan komponen biaya terbesar UMK roti masak baru. Perlu yang pertama itu membandingkan harga dari beberapa pemasok. Yang kedua itu membeli bahan baku dalam jumlah yang ekonomis. Yang ketiga itu membuat jadwal pembelian bahan baku. Yang keempat menghindari persediaan berlebihan yang berpotensi rusak atau kadaluarsa. Yang kelima itu menentukan stok pengalaman, safety stock, dan titik pemesanan kembali reorder point. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Apa itu meningkatkan efisiensi tenaga kerja? Ya, tenaga kerja langsung sebesar 50.000
dapat dikendalikan dengan cara yang pertama itu membagi tugas secara jelas antara bagian produksi, penanganan, dan pengawasan. Yang kedua itu membuat jadwal kerja sesuai jumlah pesanan. Yang ketiga itu memberikan pelatihan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih cepat dan konsisten. Yang keempat itu mengurangi waktu tunggu selama proses produksi. Yang ketiga itu ada menghemat biaya overhead produksi. Biaya overhead sebesar 300.000 dapat ditekan melalui yang pertama itu menghemat penggunaan listrik dan gas. Kedua, mencatatkan pemanggangan secara efisien agar oven tidak terlalu seiring dengan digunakan untuk kapasitas kecil. Yang keempat itu melakukan perawatan rutin pada oven dan mixer untuk mencegah kerusakan. Yang keempat itu menggunakan bahan kemasan secara efisien. Yang kelima itu mengurangi pemborosan air dan bahan pendukung produksi. Yang keempat itu ada menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan. Nah, karena roti tawar memiliki masa simpan terbatas, UMKM tidak memproduksi terlalu banyak. Solusi yang dapat dilakukan itu apa ya? Yang pertama itu mencatat jumlah penjualan harian. Yang kedua itu mengidentifikasi tarif dengan permintaan tinggi dan rendah. Yang keempat, yang ketiga itu membuat perkiraan kebutuhan produksi. Yang keempat, memproduksi berdasarkan rata-rata penjualan dan pesanan. Dan yang kelima itu ada menerapkan pencatatan biaya dan keuangan sederhana. Nah, UMKM perlu mencatat secara rutin. Yang utama itu pembelian bahan baku, kedua biaya tenaga kerja, biaya listrik dan gas, biaya kemasan, jumlah produksi, jumlah produk yang terjual, produk yang rusak atau tidak terjual, pendapatan dan keuntungan. Pencatatan tersebut membantu pemilik mengetahui apakah biaya produksi mengalami kenaikan dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Di sini ada kesimpulan. UMKM Roti Lesar merupakan usaha di bidang industri makanan yang produksi berbagai jenis roti tawar seperti roti tawar original, pandan, coklat, dan gandum. Usaha ini memiliki peluang untuk berkembang karena roti merupakan produk makanan yang praktis dan banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, masa simpan roti yang terbatas, keterbatasan modal, kapasitas produksi, serta pemasaran yang belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UMKM perlu melakukan pengendalian persediaan dan biaya bahan baku, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan penggunaan peralatan, menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar, melakukan pencatatan keuangan secara teratur, serta memperluas pemasaran melalui media sosial dan kerjasama dengan toko atau warung. Baik, itu aja dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah yang dimaafkan. Terima kasih.